got so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan saya si Paulia selaku moderator kelompok saya. Dan selamat datang dalam sesi presentasi kami mengenai analisis komunikasi dalam organisasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota tim saya yang akan menjelaskan topik ini, yaitu ada Priyono Manalu, Laila Ramadhani Angkat, Ridhoi Sinaga, dan Anissa Cika. Tanpa membuang lebih banyak waktu, mari kita mulai penjelasannya. Hasil wawancara yang dipaparkan oleh peneliti di PT Asuransi Buana Independen Medan. Terdapat beberapa masalah dalam sistem komunikasi di lingkungan perusahaan tersebut. Di antaranya, yang pertama, dalam penyampaian ataupun penerimaan informasi, pernah terjadi kesalahpahaman dikarenakan adanya penggunaan kata-kata atau kalimat yang kurang tepat. Misalnya, antara atasan dan bawahan. Bawahan salah menanggapi ucapan atasan, sehingga mereka salah melakukan apa yang dimintai atasannya untuk dikerjakan. Yang kedua, alat komunikasi yang tersedia di perusahaan ini umumnya adalah telepon dan messenger. Kadang-kadang karyawan juga menggunakan memo. Yang ketiga, masalah komunikasi akibat alat-alat komunikasi yang kurang baik, biasanya terjadi pada penggunaan memo dan messenger. Yang keempat, karyawan tidak pernah mengalami masalah berkomunikasi dikarenakan adanya gangguan panca indera dari lawan bicara. Yang kelima, bawahan mengalami hambatan ketika berkomunikasi dengan atasan, karena mereka harus lebih berhati-hati dalam berbicara, dan juga lebih sopan dan segan. Sebaliknya, atasan hanya bersikap biasa saja ketika berkomunikasi dengan bawahan. Yang keenam, atasan tidak memiliki masalah dalam menanggapi pesan yang disampaikan bawahan. Sebagian karyawan bisa salah menanggapi pesan atau informasi dari lawan bicaranya. Kesalahan menanggapi pesan lebih sering terjadi pada penggunaan komunikasi secara tertulis. Yang terakhir, tidak semua lawan bicara memiliki kemampuan yang baik dalam menanggapi pesan atau informasi yang disampaikan. Selanjutnya, analisis kasus. Berdasarkan analisa peneliti, di dalam perusahaan PT Asuransi Buana Independen terjadi hambatan komunikasi. Hambatan tersebut diantaranya, yang pertama, hambatan semantis. Dalam penyampaian ataupun penerimaan informasi, pernah terjadi kesalahpahaman dikarenakan adanya penggunaan kata-kata atau kalimat yang kurang tepat. Misalnya, antara atasan dan bawahan. Bawahan salah menanggapi ucapan atasan sehingga salah melakukan apa yang dimintai atasannya untuk dikerjakan. Selanjutnya, hambatan teknis. Masalah komunikasi akibat alat-alat komunikasi yang kurang baik biasanya terjadi pada penggunaan memo dan messengers. Yang ketiga, hambatan psikologis. Bawahan mengalami hambatan ketika berkomunikasi dengan atasan karena mereka harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan juga lebih sopan dan segan terhadap atasan. Yang terakhir, hambatan kemampuan. Tidak semua lawan bicara memiliki kemampuan yang baik dalam menanggapi pesan atau informasi yang disampaikan. Kesalahan menanggapi pesan lebih sering terjadi pada penggunaan komunikasi secara tertulis. Selanjutnya, saya Anissa Cika akan menjelaskan bagaimana kaitan kasus yang terjadi pada perusahaan ini dengan materi pembelajaran kita. Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Asuransi Buana Independen berkaitan dengan materi unsur-unsur yang terdapat pada komunikasi. Unsur-unsur dalam proses komunikasi merupakan suatu metode di mana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan, menjelaskan adanya tujuan unsur utama dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama adalah pengiriman. Pengiriman adalah orang yang memiliki informasi dan kehendak untuk menyampaikan pesan orang lain. Dan yang kedua itu penyediaan. Penyediaan adalah proses mengubah informasi ke dalam isyarat-isyarat atau simbol-simbol tertentu untuk ditransmisasikan. Dan yang ketiga itu pesan. Pesan adalah informasi yang hendak disampaikan pengirim kepada penerima. Sebagaimana besar pesan dalam bentuk kata, baik pun berupa ucapan ataupun tulisan. Yang keempat itu saluran. Saluran adalah sering juga disebut dengan media
atau alat perantara di mana pesan berpindah dari pengirim ke penerima. Saluran juga merupakan jalan yang dilalui informasi secara fisik. Dan yang kelima itu penerima. Penerima adalah orang yang mau menerima informasi dari pengirim. Penerima melakukan proses penafsiran atau informasi yang diterima dari pengirim. Yang keenam itu penafsiran. Penafsiran adalah proses menerjemah pesan dari pengirim seperti mengartikan huruf Morse dan sejenisnya. Yang ketujuh itu adalah umpan balik. Umpan balik adalah merupakan tanggapan penerima atas informasi yang disampaikan pengirim. Umpan balik hanya terjadi pada komunikasi dua arah. Dan yang ke-8 itu gangguan. Gangguan adalah setiap faktor yang mengganggu penyampaian atau penerima pesan dari pengirim kepada penerima. Gangguan dapat terjadi pada setiap elemen komunikasi. Baik, selanjutnya saya Laila Rabani Angkat yang akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tersebut. Berdasarkan dari kasus yang sudah terjadi pada PT Asuransi Buana Independen ini, terdapat masalah pada salah satu unsur utama tersebut, yaitu adanya gangguan atau hambatan yang membuat ketidaklancaran pada proses komunikasi. Gangguan yang terjadi pada PT Asuransi Buana Independen ini yaitu umpan baliknya. Umpan balik yang berupa dari pemilihan kata yang kurang benar atau kurang tepat dari sang penerima tadi yang akan membalas kepada sang pengirim. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan ketidaklancaran pada proses komunikasi di PT Asuransi Buana Independen ini. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Audio Jungle.